Baiklah, tadi topik kita adalah soal keabsahan zuriyah. Nah, ini Iya. belakangan menjadi perbincangan publik. Ada Iya kontroversi iya soal keabsahan iya zuriyah atau keturunan Nabi Muhammad iya SAW di tanah air. iya. Ada kemudian yang menggugat bahwa eh, keturunan atau zuriyah yang ada di tanah air ini terputus Terputus nasabnya, nasabnya. Kiai. Iya Nah, sebenarnya ada apa? Apa masalah sebetulnya dengan zuriyah yang ada di iya Indonesia ini, iya. Kiai? Jadi kalau kita membahas tentang dzurriyyah Nabi, itu yang pertama harus kita yakini dulu Mbak Eva ya, Hmm. bahwa dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki kedudukan yang istimewa di hati setiap orang yang beriman. Nah, menurut ulama ahli sunnah wal jamaah, anak Sayyidah Fatimah ini, Sayyidina Hasan dan Husain, itu disamakan dengan anak seandainya lahir dari putra Nabi yang laki. Jadi ada banyak dalil yang disampaikan oleh ulama-ulama tersebut, diantaranya begini. Kita mengenal betul ada yang disebut dalam Islam itu ahlul kisah, orang yang diselimuti oleh Rasulullah. Jadi ketika turun firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait, Allah itu menghendaki untuk menghilangkan segala keburukan dan dosa dari keluarga Rasulullah. Ayat itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah, maka Nabi memanggil. Nih, memanggil Sayyidina Ali, memanggil Sayyidatuna Fatimah, dan memanggil dua cucu terkasihnya, itu diselimuti oleh Rasulullah. Dan di situ Rasulullah mengatakan bahwa mereka lah ahlu baiti saya. Oleh karena itu nanti ya para pemirsa, pengertian ahlul bait itu ada pengertian am, ada pengertian khas. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Ahlul bait sebagai orang yang tinggal di rumah Rasulullah, maka di dalamnya termasuk istri-istri Rasulullah. Karena istri Nabi kan tinggal di dalam rumah Rasulullah. Tetapi ahlul bait yang dikatakan memiliki korobah nasab dengan Rasulullah, yaitu anak keturunan dari Sayyidah Fatimah tadi, Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Husain. Nanti kita bisa lihat posisi keduanya ini itu dianggap sebagai anak, artinya cucu Rasulullah, walaupun dari anak perempuan. Itu ketika ada ayat lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan syariat Islam kepada ahlul kitab. Pada masa itu adalah Nasrani dengan Yahudi yang ada di Madinah. Usana wa anfusakum, dan diri kita semua kan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung. Usana wa anfusakum, dan diri kita semua, tsumma betahil. Ayo kita berdoa bersama, kita berdoa kepada Allah semoga laknat itu turun kepada mereka yang berdusta. Nah, di sini Mbak Eva, ketika Nabi mengatakan, ya ketika ayat Quran tadi berbunyi nad'u abna'ana wa abna'akum, itu Rasulullah memanggil Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Nah, inilah yang menjadikan banyak dari ulama ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa nasab ini tidak putus, bersambung dari Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Pertanyaannya adalah bagaimana mereka yang ada di Singapura, yang ada di Indonesia, yang ada di Irak, yang ada di Mesir. Ini sebetulnya persoalan ahlul bait ini, kalau tadi Mbak Eva misalnya itu dijadikan polemik di tanah air, itu kita bisa berkaca sebenarnya dengan dunia internasional. Di dunia internasional itu ada nama organisasi. Organisasi itu seperti kalau di Indonesia itu ada namanya Robitoh Alawiyah. Robitoh itu adalah ormas, organisasi. Alawiyah itu dari Sayyidina Ali kan. Al-Alawiyin, keturunan Sayyidina Ali yang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau di Timur Tengah itu disebut Al-Ashraf. Ashraf itu orang-orang yang bernasab mulia. Nah, ini dicatat Mbak Eva. Tradisi orang Arab itu mencatatkan nasabnya. Beda dengan kita. Kita ini tidak peduli nasab hanya kecuali sebatas bapak kan. Karena itu ditanya ketika kita masuk SD, nama bapaknya siapa? Tidak menjadi tradisi kita untuk mencatatkan nasab kita. Nah, oleh karena itu, kenapa nasab mereka itu kemudian
menyatakan bahwa saya adalah keluarga Nabi karena mereka punya catatan nasab ini. Yang nanti nasab ini bisa bersambung kepada Sayyidina Husain dan bisa bersambung kepada Sayyidina Hasan, menyatu kepada Ibunda Fatimah yang menikah dengan Sayyidina Ali, dan Sayyidah Fatimah itu anak keturunan Rasulullah. Jadi di situ ada catatannya. Nah, adapun nanti polemik apakah ini nasab itu sampai kepada Nabi atau tidak, seperti yang ada hari ini. Kalau saya membacanya secara sederhana, Mbak Eva, saya lahir dari tradisi pesantren. Kalau para pemirsa, saya tidak berarti kemudian mengkotak-kotakkan umat Islam. Saya lahir dari tradisi Nahdlatul Ulama, tradisi pesantren. Kita di pesantren itu mengetahui kebenaran ajaran agama itu tidak saja dari membaca Quran, tidak saja dari membaca, menghafal dan memahami hadis, tetapi perilaku dan tradisi guru itu juga menjadi bukti dari keabsahan sesuatu yang kita yakini kebenarannya. Maka kita dulu di pesantren itu melakukan apapun itu mencontoh guru, Mbak Eva. Karena apa? Karena yang namanya Al-Quran itu tafsirnya banyak. Belum tentu ketika saya membaca satu bagian tafsir itu adalah tafsir yang benar. Tetapi ketika dilakukan oleh guru saya yang pasti lebih mengerti dibanding saya, maka itu dijadikan satu keyakinan. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan yang paling mendasar dari Mbak Eva. Apakah nasab ini sah, benar, ya bisa dipertanggungjawabkan? Saya hanya melihat dari pengalaman saya berinteraksi dengan begitu banyak orang yang tidak saya ragukan kapabilitas keilmuannya dan integritas keagamaannya. Di Indonesia misalnya, hampir semua kiai besar, pemangku pesantren di Nahdlatul Ulama itu menaruh penghormatan kepada yang sering kita sebut habaib ini. Itu kita hormati tanpa kita juga menutup mata. Ada perilaku satu dua orang. Ini kan kalau kita lihat perilaku yang namanya orang nakal itu di mana-mana kan ada, Mbak Eva. Pasti ada ya, Kiai ya. Ada satu ajaran yang salah, ya, maka kita harus tahu betul nggak itu salah. Kalau itu memang salah dan itu yang kita pelajari dari guru kita, sampaikan. Maaf Habib ya, sependek pengetahuan saya dulu saya ngaji, guru saya tuh bilangnya begini. Mohon maaf, betul. Selesaikan urusannya gitu loh. Kalau Anda tidak merasa mampu ya ajak orang yang mampu kan. Artinya ketika ada seorang dokter spesialis, kan kemudian tidak serta-merta pasien itu bisa membantah dokter kan. Betul. Mungkin bisa cari second opinion dari sesama dokter tersebut. Baik, alhamdulillah salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'du. Maka seperti yang telah disampaikan oleh Mas Yusuf, bahwa nasab Ba'alawi ini tanpa mengabaikan prinsip intelektual humility, bahwa nasab mereka ini telah batal. Nasab mereka tidak bisa diverifikasi secara ilmiah. Pengakuan mereka tidak terverifikasi oleh kitab-kitab nasab yang sezaman atau yang mendekati dari masa hidup sosok yang mereka akui sebagai leluhur mereka, yaitu Ahmad bin Isa yang wafat 345 Hijriah, yang menurut mereka beliau mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah yang tidak terverifikasi kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 dan ke-9, bahwa Ubaidillah ini sebagai anak Ahmad. Kemudian secara ilmu biologi juga telah dihasilkan sebuah kesimpulan berdasarkan para ahli-ahli biologi, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri, bahwa hasil tes DNA dari keluarga Ba'alwi ini tidak terbukti mereka sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW. Jangankan sebagai keturunan Nabi besar Muhammad SAW, hasil tes DNA mereka yang berhaplogrup G kebanyakan, ini bukan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi jangankan mereka ini
terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ibrahim aja bukan. Karena dari mulai Nabi Ibrahim sampai sekarang, haplogrup itu haruslah sama antara haplogrupnya Nabi Ibrahim yang J sampai keturunan garis paternalnya yang saat ini ada, harus J semua. Sementara keluarga-keluarga Ismaili dan keluarga-keluarga Israeli yang sekarang ini ada di dunia itu telah terverifikasi garis lurus mereka ini semuanya J1, J, haplogrupnya J. Tetapi Ba'alawi yang mengaku sebagai sama keturunan dari Nabi Ismail, yang kemudian di tengah ada di situ keluarga Sayyidina Ali yang merupakan menantu daripada Rasulullah Muhammad SAW, hasil haplogrupnya adalah G. Maka berdasarkan dua kesimpulan, yang pertama kesimpulan tesis, tidak ditemukannya data-data dokumen-dokumen dari keluarga Ba'alawi sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, dan juga data-data kesimpulan yang konklusif dari ilmu biologi yang menyatakan bahwa mereka ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Dalam hal ini adalah keturunan Sayyidina Ali, karena Nabi Muhammad itu terpotong oleh Sayyidatuna Fatimah yang perempuan, tetapi Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad mempunyai menantu yang sepupu beliau, sehingga haplogrupnya antara Nabi Muhammad dan menantunya yaitu Sayyidina Ali sama, yaitu sama-sama keturunan daripada Abdul Muthalib, yang garis lurus ke atasnya adalah keturunan dari Nabi Ibrahim. Jadi yang hari ini mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad SAW garis laki dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain, ini harus mempunyai haplogrup yang sama dengan Nabi Ibrahim, dengan Sayyidina Husain, dengan Sayyidina Ali gitu. Sementara para kabib-kabib ini, Ba'alawi dari Yaman juga dari Indonesia, dari Yaman itu sudah 180 orang yang tes DNA, yang bisa dicari di Papilitri DNA, atau dari penyedia jasa tes DNA yang bisa di open posting di internet, itu tidak terbukti, tidak ada dari Ba'alawi itu yang J1. Kemudian kalaulah pengakuan seorang yang miskin aja di rumah sakit memerlukan dokumen-dokumen, seorang yang mengaku miskin di rumah sakit itu harus ada akta kelahiran, harus ada kakak, harus ada tanda tangan RT, tanda tangan RW. Masa iya orang yang mengaku syaraf keturunan Nabi Muhammad SAW, dia tidak mempunyai dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang sesuai dengan pengakuannya. Maka sampai sekarang ini, yang telah saya katakan beberapa kesempatan yang lalu, bahwa saya telah mengirimkan surat terhadap Rabita Alawiyah mengenai kesimpulan saya mereka bukan keturunan Nabi besar Muhammad SAW ini, dan mereka tidak sampai saat ini tidak memberi jawaban, tidak memberikan klarifikasi data-data yang dibutuhkan. Adanya adalah framing-framing bahwa siapa yang tidak percaya kepada nasab daripada Ba'alawi ini sebagai turun Nabi adalah termasuk orang-orang yang menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang yang membuka nasab mulia Rasulullah Muhammad SAW dari tukhala, dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi padahal terbukti bukan, itu disebut tidak akan mendapat syafaat. Seharusnya proposisi itu dilontarkan untuk orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi besar Muhammad SAW tanpa bukti-bukti dokumen, tanpa bukti-bukti data-data sejarah yang dibutuhkan. Di mana dalam metode ilmiah kan kita mengenal harus ada fakta, harus ada objektif, harus konsisten, harus sistematis. Ini nasab Ba'alawi yang hari ini terbangun itu sama sekali tidak berdasarkan fakta sejarah, fakta ilmiah, tidak objektif, karena pengakuan itu muncul dari keluarga mereka sendiri. Yang ketiga, tidak sistematis dan tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Karena nasab mereka ini banyak berganti-ganti.
Pertama mereka mengaku Al-Kazimi, kemudian mengaku sebagai Al-Uraidi. Jadi adanya ittirab itu perubahan silsilah dari Al-Ahdal yang dia adalah Al-Kazimi, kemudian berganti menjadi Al-Uraidi dari Ahmad bin Isa. Ini menunjukkan bahwa memang nasab ini nasab yang ad-dukhala, nasab-nasab susupan yang sengaja menyusup kepada keluarga mulia Nabi besar Muhammad SAW. Dan sayangnya banyak dari para ulama-ulama kita ini yang hari ini membaca nasab Ba'alawi itu hanya dari literasi Ba'alawi sendiri. Seperti kemarin Ustadz Abdul Somad yang ceramah dengan Bahar Smith mengatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah. Itu Ustadz Abdul Somad tidak mengerti apa benar, mana buktinya bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaidillah. Sementara kitab-kitab yang ada di abad yang paling mendekati daripada Ahmad bin Isa tidak menyebutkan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak namanya Ubaidillah. Kemudian Ustadz Abdul Somad juga mengatakan bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah dari Irak menuju ke Hadramaut, Yaman. Ustadz Abdul Somad tidak tahu bahwa tidak ada satupun kitab-kitab sejarah yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Tidak ada. Bagaimana seorang yang tidak ada di